Warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas mengenai pencegahan infeksi ya. Di satu paket itu ada 2-3 nomor yang keluar dan yang lain berasal dari FR teman-teman. Jadi ini beberapa FR yang saya susun menjadi soal. Langsung saja ke nomor yang pertama. Bidan baru saja melakukan proses persalinan. Alat di bawah ini yang manakah yang dapat didekontaminasi dalam larutan klorin 0,5%? A. Celemek, B. Needle, C. Spuit, D. Klem arteri, E. Masker. Ya, jawabannya adalah D. Klem arteri. Kenapa? Karena celemek itu nanti tidak kita masukkan ke dalam larutan klorin, tapi cukup disemprot menggunakan larutan klorin. Kemudian setelah itu dilipat kembali dan disimpan. Untuk needle dan spuit itu merupakan alat sekali pakai. Nah, kemudian untuk masker juga untuk alat sekali pakai ya. Nomor 2, selama berapa menit alat bekas pakai dilakukan dekontaminasi? A. 20 menit, B. 10 menit, C. 15 menit, D. 30 menit, atau E. 45 menit. Jawabannya adalah B. 10 menit. Nah, di sini ada bagan pemrosesan alat bekas pakai. Untuk dekontaminasi, kita rendam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Agar tidak terjadi korosif kalau lebih dari 10 menit ya. Nomor selanjutnya, benda yang telah di DTT atau desinfeksi tingkat tinggi dapat disimpan dalam plastik bersegel dengan jangka waktu maksimal A. 1 minggu, B. 2 minggu, C. 3 minggu, D. 1 bulan, atau E. 2 bulan. Jawabannya adalah D. 1 bulan. Di sini ada keterangannya ya, benda-benda steril atau DTT harus disimpan dalam keadaan kering dan bebas debu. Jaga agar bungkusan-bungkusan yang tetap kering dan utuh sehingga kondisinya tetap terjaga dan dapat digunakan hingga 1 minggu setelah diproses. Peralatan steril yang dibungkus dalam plastik bersegel tetap kering dan utuh masih dapat digunakan hingga 1 bulan setelah proses. Jika peralatan tersebut tidak digunakan dalam tenggang waktu penyimpanan, maka proses kembali yang dahulu digunakan kembali. Jadi harus diproses ulang. Perhatian di sini, dalam plastik bersegel ya, dapat digunakan hingga 1 bulan. Nih, plastik bersegel tetap kering dapat digunakan hingga 1 bulan. Tetapi jika hanya disimpan dalam wadah yang kering dan utuh dan tertutup, itu hanya dapat digunakan selama 1 minggu setelah proses. Nomor selanjutnya, berapa lama waktu dilakukannya DTT dengan metode perebusan? A. 5 menit, B. 10 menit, C. 15 menit, D. 20 menit, atau E. 30 menit. Jawabannya adalah D. 20 menit. Nah, di sini ya, setelah cuci bilas, kemudian dibagi menjadi 2, apakah kita akan menggunakan teknik sterilisasi atau teknik desinfeksi tingkat tinggi. Dengan metode perebusan, direbus dalam panci tertutup selama 20 menit. Tetapi 20 menit ini dihitung setelah air yang di dalam panci itu mendidih. Jadi bukan sejak awal.
Nomor selanjutnya, langkah cuci tangan yang kedua yaitu A. Basuh pergelangan tangan, B. Putar semua ujung jari ke telapak tangan lainnya, C. Gosok punggung tangan, D. Kedua telapak tangan berhadapan, atau E. Jempol tangan memutar. Jawabannya adalah C. Gosok punggung tangan. Nah, di sini ada langkah cuci tangan ya, 1 sampai 7. Kenapa saya menyertakan di sini yang 1 sampai 7? Karena ada beberapa soal yang keluar di FR sebelumnya, di FR teman-teman yang lain itu ada yang menanyakan langkah cuci tangan yang kedua, ada juga yang menanyakan mengenai langkah cuci tangan yang ketujuh, sehingga saya mengambil kesimpulan bahwa langkah cuci tangan yang akan kita gunakan nanti adalah bersumber dari cuci tangan 7 langkah ini. Untuk memudahkan menghafal, kita memahaminya dengan singkatan tepung selaci puput. Tepung selaci puput yang pertama adalah telapak tangan berhadapan, pung artinya punggung tangan saling digosokkan, tepung sela artinya membersihkan sela-sela jari, kemudian ci artinya kunci ujung-ujung jari, pu artinya putar jempol atau ibu jari. Selanjutnya put artinya juga putar ujung jari ke atas telapak tangan yang lain. Kemudian tambahannya adalah pergelangan tangan pada langkah ketujuh. Ke nomor selanjutnya, Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia diperingati pada tanggal A. 3 Maret, B. 26 Juni, C. 1 Desember, D. 15 Oktober, E. 12 November. Jawabannya adalah 15 Oktober. Nah, ini kemudian saya cari memang 15 Oktober. Tapi kemarin saya di soal saya itu tidak ada tahun 2020-nya ya, hanya tanggal dan bulannya saja. Nomor selanjutnya, tujuan dilakukannya dekontaminasi dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit adalah untuk A. Mematikan virus hepatitis B dan HIV, B. Membersihkan darah, C. Menghilangkan bakteri, D. Mencegah terpaparnya debu, E. Menurunkan resiko kematian. Jawabannya adalah A. Untuk mematikan virus hepatitis B dan HIV. Nah, di sini ini maaf miring ya, saya scan dari buku ajar asuhan persalinan normal. Ini masuk ke dalam 5 benang merah APN. Salah satunya adalah pencegahan infeksi. Di sini dituliskan segera setelah digunakan, masukkan benda-benda yang terkontaminasi ke dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Prosedur ini dengan cepat mematikan virus hepatitis B dan HIV. Nomor selanjutnya, jika seseorang akan membuat larutan klorin 0,5% sebanyak 30 liter, berapa klorin yang dibutuhkan? A. 3 liter, B. 4 liter, C. 26 liter, D. 27 liter, atau E. 30 liter. Jawabannya adalah A. 3 liter. Gini ya teman-teman, untuk bagian klorin itu 1:9. Jadi 1 bagian klorin sama dengan
ditambah dengan 9 bagian air. Jadi misalkan mau menggunakan takaran botol, berarti artinya 1 botol klorin ditambah 9 botol air akan menghasilkan larutan klorin untuk dekontaminasi. Nah ini kita butuh 1/10 ya. 10 artinya 1 tambah 9 dikali 30 liter sehingga menghasilkan 3 liter. Kemarin muncul soal seperti ini dan hasilnya tidak ada yang koma-koma ya teman. Nomor 9. Tujuan dilakukannya cuci tangan adalah A. Untuk mematikan kuman di tangan, B. Untuk mematikan debu, C. Untuk mematikan virus hepatitis B, D. Untuk mencegah tertularnya penyakit TB, E. Untuk membersihkan badan. Dan jawabannya adalah A. Untuk mematikan kuman di tangan. Kemarin muncul soal seperti ini dan ini cukup mudah ya teman-teman. Ada pilihan yang paling mudah untuk mematikan kuman di tangan. Kita bisa memilih itu. Nah, ini keterangannya. Maaf karena kecil. Mencuci tangan dengan sabun adalah salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan dan jari jemari menggunakan air dan sabun oleh manusia untuk menjadi bersih dan memutus mata rantai kuman. Ini sumber ini diambil dari Infodatin, cara mencuci tangan pakai sabun di Indonesia. Nomor terakhir, tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan semua cemaran darah, cairan tubuh, atau benda asing disebut A. Dekontaminasi, B. Sterilisasi, C. DTT, D. Asepsis, atau E. Cuci dan bilas. Jawabannya adalah E. Cuci dan bilas. Sini ada keterangannya, maaf kalau hurufnya terlalu kecil ya. Cuci dan bilas adalah tindakan untuk menghilangkan semua cemaran darah, cairan tubuh atau benda asing dari kulit atau instrumen peralatan. Nah, ya, itu tadi adalah 10 soal variasi dari FR yang sudah beredar. Untuk prinsip pencegahan infeksi tidak terlalu banyak memang ya, tapi pasti keluar dan itu lumayan mengunggulkan nilai kalau misalkan bisa menjawabnya. Nah, selamat belajar teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.